Mas Saudari. rasanya beda Iya. atau beda rasanya. Iya. Karena kalau di pesantren di Bandung itu ruangannya terbatas. Iya. Sebetulnya tidak sempit, Iya. tapi ya lebih longgar di sini lah. Iya. Tapi saya ingin cerita sedikit soal ruangan di Bandung itu, yang kenapa saya bilang tidak sempit, karena ternyata cukup. Ruangan saya, kamar saya itu ukurannya Pak Harun itu Pak Harun. 3 kali 275. Jadi kira-kira itu Kamar kos. setara dengan kamar kosnya Pak Harun di Jogja dulu. Jadi saya waktu kongres. Iya. Wis marin dengan Jangan-jangan kosnya Pak Harun lebih sempit dari itu. Iya. Nah, itu Tapi benar. yang pasti Wis kosnya mari ini. Pak Harun tidak mungkin lebih besar dari kosnya Mahide Haisal. Nggak mungkin. Iya. Jadi meskipun kecil ternyata cukup. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang di Kerawang itu, rumah masa depan di Kerawang apa? Sandi Guhil ya. Sebetulnya kebutuhan kita ya segitu. Jadi cukup. Sebagai alumni Sukamiskin itu kemudian tidak ada sama sekali cita-cita untuk punya rumah yang besar. Jadi rumah segini itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau belum pernah di Sukamiskin, mungkin cita-cita punya rumah yang ukurannya besar itu masih ada. jangan-jangan masih ada. Dan tidur di tempat yang ukuran segitu ternyata tidak mengurangi kehusukan tidur. Kalau Pak Kodari Siap. itu kalau pergi ngecek survei di daerah, pasti tidurnya di kamar apa namanya, suite room. Nah, suite roomnya Sukamiskin itu 2 kali dari itu teman. Suite roomnya itu pun 2 kali karena 2. ketahuan wartawan waktu itu jadi ribut. Padahal itu suite room itu sebetulnya bekas bekas ruangan telepon umum, fasilitas bagi warga di dalam kalau komunikasi dengan keluarganya waktu itu. Tapi karena telepon umum sudah tidak digunakan lagi, karena telepon tidak umum sudah bisa di Mana. tapi rahasia ini ya. Jangan ditulis repot tulisannya. Intinya bahwa ternyata ruang hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh keadaannya, situasinya. Kalau Acong itu masih punya keinginan bangun rumah yang gede di Cianjur sana, sudah? Itu kalau ditambah nikel dan urusannya lain lagi. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa syukur. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih karena meskipun pemberitahuannya mendadak, teman-teman sekalian menyempatkan diri untuk hadir di Duren Sawit. Terutama sekali saya kangen betul sama ketua bidang PPN saya ini.
Kenapa saya kangen? Saya ini cerita yang penting. Ini jangan dikira cerita nggak penting. Ini cerita yang mempengaruhi konstelasi politik di Indonesia. Game changer, game changer. Game changer. Jadi ketika masa-masa reformasi dulu, itu kalau demo, salah satu isu yang selalu diangkat adalah cabut paket undang-undang politik. Ya, Itu semua 5 paket undang-undang politik. Itu posternya, spanduknya, apapun itu selalu bicara. Benar. Nah, PBHNI periode kami, ketua bidang PPN-nya Saudara Khalid Muhammad Al-Gembuli, kami ingin berpikir lebih maju. PBHNI waktu itu ingin dari diskusi itu karena tertib waktu itu sekjen saya Pak Zulkifli ini orangnya sangat tertib. Kalau mengagendakan rapat presidium, rapat harian sangat tertib. Di salah satu rapat presidium diputuskan bahwa PBHNI harus lebih maju. Nggak boleh hanya cabut pakai undang-undang politik, cabut 5 paket undang-undang politik. Makanya kemudian kami memutuskan membentuk tim kajian. Apa kelemahan-kelemahan, keburukan-keburukan undang-undang pemilu? Apa kelemahan keburukan undang-undang parpol? Apa kelemahan keburukan undang-undang susduk? Undang-undang tentang keormasan? Setelah diskusi, kemudian akhirnya PBHNI punya konsep yang namanya konsep perbaikan dan penyempurnaan paket undang-undang politik. Jadi bukan hanya bicara cabut, tapi kami PBHNI punya konsep. Konsep itu ya yang meramu pimpinannya Pak Khalid Gembul, ketua bidang PPN ini. Wah. Khalid Muhammad. Jadi kalau sekarang dipercaya oleh Pak Prabowo sebetulnya cuman soalnya Pak Prabowo itu belum percaya sama Khalid. Itu yang harus Kenapa itu menjadi peristiwa penting? Karena konsep itu kemudian kami bawa ke pemerintah, ke TNI, kepada fraksi-fraksi di DPR, kepada Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai. Kami tawarkan, kami mahasiswa punya gagasan, punya pikiran, kami bukan hanya teriak-teriak. Ini gagasan kami, ini pikiran kami, ini alternatif yang kami tawarkan. Perbaikan undang-undang parpol begini, undang-undang pemilu begini, undang-undang susduk begini, undang-undang keormasan begini, undang-undang yang spiritnya anti korporatisme begini. Nah, itulah sebetulnya salah satu peristiwa yang membuat, kalau teman-teman ingat nama Pak Rias Rasyid, Pak Rias Rasyid waktu itu ditunjuk oleh pemerintah untuk membentuk tim revisi undang-undang politik. Tim 7, ketuanya Pak Rias. Nah, karena PBHNI punya konsep, kemudian saya diminta untuk menjadi anggota dari tim itu. Anggota paling muda, anggota termuda. Pak, ini masih bayi. PBHNI kan punya konsep, lalu mau perjuangan konsepnya atau tidak? Karena kata Pak Rias, saya ingat betul, satu kata saja konsepmu masuk di dalam undang-undang, itu artinya PBHNI punya kontribusi terhadap negara. Wah. Kira-kira gitu. Itu satu kata kan, apalagi kalau satu kalimat, apalagi kalau satu ayat, apalagi kalau satu pasal, apalagi kalau banyak pasal. Nah,
akhirnya saya menjadi anggota tim 7 itu, dan karena paling muda itu ya, namanya paling muda itu kalau di HMI kan disuruh bikin kopi. Nah, sama juga saya itu. Jadi akhirnya sejak dari saya di paket undang-undang politik yang digunakan pemilu tahun 99 itu tidak sedikit. Dan di situ ada namanya Khalid Muhammad. Khalid Muhammad ini saya sebut untuk menggambarkan dan PPHMI secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh Prabowo Subianto. Pak Khalid. Dan salah satunya Pak Komar juga. Pak Komar melihat saya terus sampai disebut. Kenapa? Kalau Nur Rizwan sudah pasti. Semua, artinya itu hasil karya PPHMI periode itu. Dan alhamdulillah kemudian mau tidak mau, suka atau tidak suka, undang-undang itulah yang kemudian mengubah landscape politik di Indonesia sampai sekarang dengan kelebihan dan kekurangannya. Itulah yang membuat ya periode itu kemudian dipaksa banyak belajar karena keadaannya agak rusuh, ada situasinya tidak bagus, tetapi itu kemudian membuat dipaksa banyak belajar dan cepat belajar. Untung waktu itu belum ada survei. Coba Kodari waktu itu sudah dari Inggris sudah disurvei waktu itu. Kodari belum ke Inggris waktu itu, masih di Depok ya. Masih kuliah di UI, masih di UI kan? Oh iya, masih kuliah, benar-benar. Masih kuliah. Di Depok dan menjelang ikut LK2 lah kira-kira. Jadi dibanding Pak Tolik Al-Gembuli itu masih junior. Yang ketiga, lihat wajahnya, ini wajah persiapan caleg ini. Caleg Nasdem. Kan di sini saya usahakan nomor 1 Mas. harus nyampe ke Saan Mustafa. Sudah saya bisikan ke Saan Mustafa. Oh ya. Nasdem. Yang ketiga, saya ingin rasa syukur ini menjadi rasa syukur kolektif kita. Sebagaimana saya merasa kemarin peristiwa 11 April di Bandung itu, rasa syukur saya itu menjadi rasa syukur kolektif dari yang hadir dan bahkan yang tidak hadir. Itu hal yang buat saya mengharukan, sesuatu yang tidak terbayangkan buat saya, tidak direncanakan. Bahkan kalau teman-teman yang tahu, jauh-jauh hari saya minta pada teman-teman kalau mau jemput monggo, tetapi karena bulan Ramadan jangan banyak-banyak. Ini salah satunya Saudara Arifin, SC Arifin ini yang tugasnya mengurang-urangi orang yang teman-teman yang mau ke Bandung. Dia ngancam sudah banyak, awas sudah banyak ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanda petik kurang puas, misalnya kok cuma segitu, ini dosanya di Arifin. Tugasnya dia mengurang-urangi itu. Bahkan ada yang melimurkan dia. Ada ya sebagian rombongan yang dia atur untuk tidak sampai ke Sukamiskin. Kemana itu? Dia atur tidak sampai, biar langsung ke tempat buka puasa bersama. Karena khawatir ada tingkat kerumitan pengelolaan di situ. Dan saya kira itu udah koordinasi sama Ahyar itu di belakangnya. Diam-diam itu
Ahyar yang ngatur di Bandung dengan adik-adik Batku Jabakar, Jawa Barat sekarang dulu Jabakar, dan khususnya adik-adik cabang Bandung dan adik-adik cabang Kabupaten Bandung. Nah, kesyukuran itulah yang saya ingin kita nikmati bersama. Dinikmati bersama untuk apa? Untuk mengingat-ingatkan kita, menghidup-hidupkan kita bahwa kita punya sejarah yang sama, punya idealisme yang sama, punya komitmen yang sama, punya cita-cita yang sama, punya cara pandang ke depan yang sama. Sama bukan berarti seragam, tetapi titiknya sama. Dan kita harus berterima kasih kepada proses yang pernah kita tempuh bersama. Dan itulah yang menurut saya wajib, fardu kifayah hukumnya untuk kita lanjutkan. Biarkan Pak Harun yang memberikan perspektif teologis, ya kan, dari kader-kader. Nah, tapi bagaimana perspektif teologis itu diterjemahkan menjadi gerakan, ya biar yang lain-lain. Jangan dikasih beban Pak Harun berlebihan. Pak Harun itu spesialisasinya begitu. Dan mencari orang seperti Pak Harun tidak mudah. Betul tidak? Betul. Kenapa saya tahu? Karena saya teman LK3. LK3 di forum sudah jadi bintang. Itu fakta sejarahnya begitu dalam sejarah training. Itulah yang wajib kita hidup-hidupkan, terus kita lanjutkan. Seluruhnya nanti kita lanjutkan forum yang ada. Yang penting bersyukur bersama hari ini, bersama saya di tempat ini sampai semua. Ada yang juga baru pertama, ada yang berkali-kali, apapun ini insya Allah kita akan tumbuh menyebar lagi. Amin. Amin. Di seluruh penjuru negeri kita ini. Interupsi. Karena ya. Interupsi. Ya. Karena ini bukan DPR, saya kasih interupsi nggak apa-apa. Izin, ini inisiatif sebagai bagian dari rasa suka, ya. Persahabatan di atas segalanya, di atas politik, di atas kepentingan, masalah hukum dan yang lain-lain. Tapi bukan 3 periode. Saya tahu bahwa Mas Anas akan membuat acara seperti ini, harus menjamu banyak orang, kan partisipasi 100 juta untuk Ini belum disurvei aja. Terima kasih. Dua alasan. Yang pertama memang profesi surveyor itu menjadikan. Yang kedua, apapun ceritanya, setinggi apapun, sepinter apapun dia tetap junior saya. Dan yang terakhir nanti mohon berkenan dinikmati hidangan seadanya. Udah bisa nambah kan? Seadanya kenapa? Saya juga ingin mengajak ini teman-teman saya, adik-adik saya untuk ya ikut merasakan lah. Kira-kira kalau adik saya Arif Rosid ini beberapa kali makan di sana, makan siang sama saya di sana. Tetapi itu sudah menu yang dikemas lebih bagus lah. Kalau menu aslinya sih belum merasakan. Menu yang sudah di-upgrade lah kira-kira. Kalau ini ya sudah mengalami upgrading kira-kira. Nah yang sekarang ini tentu bukan menu yang seperti itu, tetapi ya nggak jauh-jauh beda. Yang untuk mengingatkan kita semua bahwa apapun itu layak kita syukuri. Paling akhir menjelang maghrib
saya ingin mengundang Pak Lek saya dari Lasem, monggo Lek Zaim. Ini saya memanggilnya Lek Zaim, kalau di komunitas NU dipanggilnya Gus Zaim, kalau di komunitas Tionghoa Lasem ini Koh Zaim. Koh Zaim. Biar beliau yang memberikan bahasa Perancisnya ular-ular Ramadan.